Santapan Harian Selasa 2 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-46. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berserah untuk menerima dan melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berserah. Amin. Ulangan 28 ayat 15-19. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Sahabat Santapan Harian, menerima kutukan atau hukuman adalah hal yang paling tidak menyenangkan, sekalipun memang karena kita bersalah. Ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa Ia akan memberikan penghukuman kepada mereka yang bersalah, tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan kutukan atau menghindari hukuman tersebut. Sebelum orang Israel melakukan kejahatan atau melawan perintah Allah, Ia sudah terlebih dahulu mengingatkan mereka betapa besar kutuk yang akan menimpa mereka jika mereka tidak mendengarkan perintah-Nya. Mereka bukan hanya akan mengalami penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan mental. Bahkan, tanah tempat tinggal mereka akan ikut merasakan penderitaan. Penderitaan itu akan terus berlanjut sampai mereka memiliki keturunan, bahkan sampai mereka punah, jika mereka terus memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan melakukan ini semua bukan karena Dia membenci Israel, melainkan karena Ia sangat menyayangi mereka. Tuhan mau terus menyayangi dan memberkati Israel, tetapi hanya di dalam kekudusan dan keadilan-Nya. Ia tidak pernah tahan melihat dosa. Karena itu, Ia meminta Israel untuk terus menaati Dia dan menjaga kekudusan hidup mereka. Dengan demikian, Israel dapat terus menerima berkat Tuhan. Dia memberikan hukuman berat agar saat Israel meninggalkan Dia, mereka segera menyadari kesalahannya, bertobat, dan kembali kepadanya. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak setia dan taat kepada Tuhan, Ia akan menegur, bahkan menghukum kita, supaya kita kembali kepadanya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan hukuman merupakan salah satu bentuk pendisiplinan agar kita hidup kudus. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menegur kita, segeralah bertobat dan kembali kepadanya. Jika kita saat ini terlanjur jauh dari Tuhan, belum terlambat untuk kita kembali kepadanya. Tinggalkan dosa itu
dan kembalilah kepadanya. Ia pasti menerima kita kembali dengan tangan terbuka. Mari kita berdoa. Ya Bapa pengasih, kami mohon, cabutlah akar dosa dari hidup kami, agar kami dapat bertumbuh semakin dekat kepadamu dan sesama. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.